Kembali di iNews Prime, pemirsa, usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo CS tidak ditahan polisi. Menurut penyidik, Roy Suryo CS diperbolehkan pulang lantaran mengajukan saksi dan ahli meringankan. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan selama 9 jam dan keluar ruangan sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Roy Suryo CS, Refli Harun, menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa juga diperlakukan dengan baik oleh penyidik. Dicecar sebanyak 157 pertanyaan, ketiganya tidak ditahan karena bisa membawa saksi dan ahli yang meringankan. Refli menilai dengan tidak adanya penahanan membuat Roy Suryo CS bisa lebih produktif dalam berkontribusi di ruang publik. Sangat terpaksa, tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Sementara itu pihak kepolisian menegaskan akan kembali melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Hal tersebut dilakukan atas dasar prinsip proses penegakan hukum yang adil dan berimbang. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan Tifauziat Yasuma atau Dr. Tifa merupakan 3 tersangka klaster 2 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada klaster 1, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelum diperiksa perdana sebagai tersangka, Rismon Sianipar yang juga jadi tersangka fitnah ijazah Jokowi akan menuntut Polri 126 triliun. Hal itu akan dilakukan Rismon jika polisi tidak bisa membuktikan tuduhan memanipulasi ijazah Jokowi. Masalah siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya, digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo dari Sydney. Ya, sementara itu Dr. Tifa menduga ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan, diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan.
Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Raja Yordania Abdullah II tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Oke, ini turun ya. Oke. Presiden Prabowo Subianto didampingi Menlu Sugiono menyambut langsung kedatangan Raja Yordania Abdullah secara langsung di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Hal ini menjadi balasan Presiden Prabowo setelah sebelumnya Prabowo mengunjungi Yordania. Kehadiran Raja Yordania di Indonesia merupakan bagian dari kunjungan ke negara-negara di Asia, termasuk Jepang, Singapura, Vietnam, dan Pakistan. Di Indonesia, Raja Yordania akan bertemu perwakilan dan antara Indonesia dan akan menandatangani nota kesepahaman bilateral. Presiden Prabowo telah lama menjalin persahabatan dengan Raja Yordania. Ya, dengan iring-iringan pasukan berkuda dari Monas menuju Istana Merdeka. Setibanya di istana, keduanya langsung disambut meriah para siswa-siswi sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Yordania. Selain itu, kedatangan kedua pemimpin negara melakukan inspeksi pasukan upacara. Dalam kunjungan ini, Indonesia dan Yordania menyepakati 3 MOU di bidang pendidikan, keagamaan, dan juga pertanian. Serta kedua negara juga bekerjasama di bidang pertahanan. Ya, polisi merekayasa lalu lintas di 8 ruas jalan utama Jakarta dalam rangka kunjungan kenegaraan Raja Yordania pada Jumat 14 hingga Sabtu 15 November 2025. Dan berikut ruas jalan yang akan ditutup. Rekayasa lalu lintas diberlakukan pada saat kedatangan Raja Yordania melintas. Salah satunya Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sudirman. Selanjutnya jalan yang akan diberlakukan rekayasa lalu lintas Jalan MH Tamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Selain itu, rekayasa juga diberlakukan di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Hos Cokro Aminoto. Polisi juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Pondok Gede dan Jalan Maijen Sutoyo. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada rekan Camar Hainda di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Camar, apa saja agenda kunjungan Raja Yordania pada hari ini? Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Agenda yang dilaksanakan hari ini untuk penyambutan serta kerjasama bilateral dari Presiden Prabowo Subianto dan menyambut Raja Yordania Abdullah II ini berlangsung secara lancar pada hari ini. Di antaranya adalah kerjasama dan juga nota kesepahaman di bidang pendidikan, kemudian juga di bidang ekonomi hingga kepada pertahanan dan juga kerjasama lintas negara utamanya dalam menjaga kawasan atau perdamaian di Timur Tengah maupun juga di Asia. Dan tentunya ini merupakan sambutan yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto. Apabila kita bandingkan dengan penyambutan kepala negara lain, nampaknya penyambutan untuk Raja Yordania Abdullah II ini cukup menarik dan juga cukup spesial, di mana pengamanan dilakukan secara level VVIP. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwasanya Presiden Prabowo seharusnya hari ini Raja Yordania Abdullah II ini menginap di kediaman Prabowo di Hambalang, namun karena keterbatasan jarak dan waktu sehingga tidak jadi dilakukan.
Presiden Prabowo sendiri tadi sempat menyinggung bahwasannya memiliki kedekatan emosional bersama dengan Raja Abdullah II, di mana keduanya sempat menjalani pendidikan militer di tempat yang sama di Amerika Serikat, sehingga kerjasama dan juga hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Yordania yang sudah terjalin selama 74 tahun ini begitu hangat. Dan tadi juga kita bisa melihat di visual televisi Anda bahwa Presiden Prabowo ini langsung memeluk satu sama lain dengan Raja Abdullah II. Dan kegiatan yang akan dilakukan pada esok hari adalah berkaitan dengan kerjasama ekonomi, berkaitan dengan Danantara yang merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga akan ada kerjasama berkaitan dengan fosfat, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Yordania. Meski begitu, sampai dengan saat ini memang tidak ada lagi agenda yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan. Namun besok direncanakan dan diagendakan para delegasi dari Yordania akan bertemu dengan pihak istana dan juga sejumlah menteri untuk membahas kerjasama tersebut. Raja Yordania juga tadi sempat menyampaikan duka yang mendalam berkaitan dengan banjir yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, yang merujuk kepada banjir bandang yang ada di Bali dan juga Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga Raja Yordania menyoroti adanya insiden bom yang ada di SMA di Jakarta dan berharap hal tersebut tidak terjadi kembali. Dari dua poin di atas bisa dilihat bahwasannya Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania Abdullah II ini memiliki kedekatan yang cukup dekat, mengingat mereka juga pernah dalam satu pendidikan militer yang sama, sehingga ada perhatian khusus yang diberikan satu sama lain, dan berharap bahwa dengan adanya kerjasama bilateral ini dan juga proximity ataupun juga kedekatan secara emosional yang dimiliki oleh Presiden Prabowo dan juga Raja Abdullah II ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kedua negara. Sementara demikian, Reni, kembali ke Anda. Baik, Camal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese punya cerita sendiri. Kedua pemimpin negara yang juga pecinta hewan saling berbagi kado bagi hewan kesayangannya. Bila biasanya diplomasi berupa perundingan, berbeda dengan dua pemimpin negara ini. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertukar kado bagi hewan kesayangan mereka. Dalam kunjungannya ke Australia, Presiden Prabowo memberikan kado untuk anjing kesayangan Perdana Menteri Australia. Anjing yang bernama Toto ini adalah anjing kesayangan Perdana Menteri Anthony. Ia sudah menemani Anthony sejak berkampanye pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya saat berkunjung ke Indonesia pada Mei 2025 lalu, Perdana Menteri Anthony sempat bercanda tawa dengan kucing kesayangan Presiden Prabowo, Bobby Kertanegara. Tak hanya itu, ia juga sempat memberikan kado berupa syal bagi kucing nomor 1 di Indonesia ini. Tak lupa Bobby juga mendapatkan snack favoritnya. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anthony selalu berlangsung hangat dan penuh canda tawa. Hal ini juga menggambarkan hangatnya hubungan antar kedua negara. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, proses pencarian 20 korban yang masih tertimbun tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah dihentikan sementara. Pencarian korban dihentikan karena saat ini hujan turun yang dapat membahayakan tim SAR karena kontur tanah yang labil. Proses pencarian akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan. Namun tidak menutup kemungkinan proses pencarian akan tetap dilanjutkan dengan melihat kondisi di lapangan. Sementara itu, pencarian yang berlangsung selama sehari, tim gabungan berhasil menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Hingga kini tersisa 20 warga yang masih tertimbun tanah longsor dan belum dapat dievakuasi. Sementara itu, korban longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Sebanyak 5 korban luka-luka, baik itu luka patah kaki maupun luka badan lainnya, masih terus mengalami perawatan. Dan hingga saat ini korban meninggal dunia ditemukan 3 jenazah.
Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait musibah longsor di Cilacap, Jawa Tengah, sudah ada rekan Heri Susanto yang saat ini berada di lokasi kejadian. Selamat malam Heri, bagaimana situasi di sana sampai jam berapa tadi pencarian berlangsung? Ya, selamat malam ya. Proses pencarian korban tanah longsor yang terjadi di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ini tadi sempat berlangsung hingga pukul 15.30. Di pukul 15.30 inilah proses pencarian sementara dihentikan karena cuaca di lokasi kejadian turun hujan. Jika dipaksakan untuk melakukan pencarian, dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan tim SAR karena struktur tanah di lokasi ini masih cukup labil. Baik, Heri, kapan pencarian akan kembali dilanjutkan? Untuk proses pencarian untuk memasuki hari ketiga besok akan dilakukan mulai pukul 6 pagi bersama dengan tim SAR yang berjumlah ratusan tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan yang akan menyasar di titik-titik yang diduga korban itu tertimbun tanah longsor. Oke, besok pagi akankah ada tambahan alat dan juga petugas atau masih secara manual, Heri? Kalau melihat kondisi di lapangan bahwa ketebalan tanah longsor ini cukup tebal, ada sekitar 6 meter bahkan lebih ketebalannya, bisa dimungkinkan untuk penambahan alat berat itu bisa terjadi mengingat luas dari lokasi tanah longsor ini cukup luas. Bisa jadi besok itu penambahan alat berat akan terus dilakukan agar proses pencarian korban ini berjalan maksimal. Baik, Heri, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Kelompok supporter Timnas Indonesia atau Ultras Garuda menggeruduk GBK Arena Jakarta menuntut revolusi total PSSI. Aksi demo sempat terjadi ketegangan antara Ultras Garuda dengan pihak keamanan, lantaran Erick Thohir dan Arya Sinulinga tak kunjung turun menemui massa. Ultras Garuda melakukan penyegelan gedung GBK Arena menggunakan rantai dan gembok, serta melakukan vandalisme. Namun ketegangan ini tidak berlangsung lama, lantaran kepolisian berhasil meredam amarah massa sehingga situasi kembali kondusif. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan Ultras Garuda, lantaran tidak ada kejelasan terkait 5 tuntutan yang sebelumnya sudah dilayangkan pihak Ultras Garuda kepada PSSI. Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Aksi unjuk rasa yang digelar supporter Ultras Garuda di GBK Arena Jakarta yang menuntut revolusi total PSSI menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu kami juga akan menghadirkan informasi penting lain, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menghapus rujukan berjenjang pasien BPJS Kesehatan. Saya Reni Arabsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, tim unit Jatana Satreskrim Polres Asahan meringkus 2 pelaku raya pagar besi ruko warga di Jalan Rifai, Asahan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV.
Dua pelaku rayap besi ini tak berkutik bahkan menjerit histeris saat tim unit Jatanras Satreskrim Polres Asahan menangkap saat tidur pulas di rumahnya. Pelaku berusaha melawan petugas yang sempat tak mengakui perbuatannya. Setelah diinterogasi, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan langsung diamankan. Di tempat terpisah selanjutnya tim langsung mengamankan rekan pelaku yang juga ikut melakukan pencurian besi. Ibda Asidona Baban, Kanit Jatanras Polres Asahan mengatakan pelaku ditangkap atas kasus pencurian besi dan peralatan di dalam ruko. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Pelaku yang berhasil ditangkap mengaku telah menjual barang curian pagar besi hingga mendapatkan Rp500.000 lebih. Para pelaku berhasil kita amankan berkat dukungan masyarakat dan informasi yang akurat, yaitu berada di Jalan Pramuka dan di Jalan SM Raja. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, demi melindungi industri tekstil dalam negeri dan juga konsumen, pemerintah menganjurkan bolpres pakaian bekas impor ilegal. Pemusnahan 500 bolpres pakaian bekas bernilai 100 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan memusnahkan bolpres pakaian bekas impor ilegal hasil pengawasan bersama Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI. Sebanyak 500 bolpres pakaian bekas hasil impor ilegal dimusnahkan di perusahaan pengolahan limbah industri di Bogor, Jawa Barat. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Adapun temuan ini merupakan hasil pengawasan gabungan Kementerian Perdagangan bersama Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI di wilayah Bandung dengan total 19.391 bolpres dengan nilai mencapai 112,35 miliar rupiah. Nah, terhadap barang-barang tersebut ya dan juga kepada pelaku usahanya kita berikan sanksi. Yang pertama adalah penutupan kegiatan usaha. Jadi lokasi usaha terhadap pengimpor atau distributor kita tutup. Dan yang kedua, kita meminta kepada importir atau distributor untuk melakukan pemusnahan barang. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pemusnahan barang sebanyak 500 bolpres. Proses pemusnahan ini terus dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai akhir November ini. Sejak 14 Oktober 2025, Kemendak telah memusnahkan 16.591 bolpres atau 85,56% produk pakaian bekas impor ilegal. Jawa Barat, Hadisti Arifa, Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, perang melawan mafia impor baju bekas ilegal atau thrifting terus dilakukan oleh pemerintah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Menkeu untuk tindak tegas pengimpor barang thrifting di Bea Cukai. Industri tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Kementerian UMKM mencatat pada tahun 2021, kuota impor pakaian thrifting hanya 7 ton. Namun pada 2024 meningkat tajam menjadi 3.600 ton. Sementara di tahun 2025 hingga bulan Agustus tercatat impor thrifting mencapai 1.800 ton. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun diminta untuk konsisten menghentikan masuknya barang thrifting melalui Bea Cukai. Saya berterima kasih sama Menteri Keuangan karena ini kan urusannya dari hulu sampai hilir, Mas. Hulunya itu ada di Kementerian Keuangan karena alur barang masuk itu di sana. Yaitu jadi sekarang tinggal kita butuh konsistensi aparatur di Bea Cukai untuk menyetop dulu di situ, baru nanti di tengah-tengahnya tugas kami. Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu. Saat ini sejumlah e-commerce sudah menutup dan memblokir penjualan barang-barang thrifting.
Nantinya penjualan baju bekas boleh dilakukan jika yang dijual adalah barang-barang UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau bolpres. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya juga mengancam akan memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CEISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah kemungkinan akan menanggung beban infrastruktur WUSH. Namun skema finalnya belum ditentukan. Keputusan final solusi pembayaran utang WUSH hingga kini masih terus dibahas antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut arahan awal dari Presiden menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pemerintah akan menanggung biaya terkait pembangunan infrastruktur. Sementara nantinya BPI Danantara akan bertanggung jawab atas rolling stock atau pengadaan sarana kereta. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa hingga kini skema final belum ditentukan. Sepertinya kita akan cenderung, belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya kan, rolling stocknya bukan kita yang itu, yang nanggung. Hingga saat ini belum ada kesempatan terkait skema pembayaran utang WUSH. Namun jika ada ruang diskusi antara Danantara dan pihak Tiongkok, Kementerian Keuangan dipastikan akan mengikuti tahap diskusi agar tercapai kesepakatan yang tidak membebani negara. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menghapus sistem rujukan berjenjang yang berlaku di BPJS Kesehatan. Di mata kita sama dengan Pak Zainul. Hal ini disampaikan Menkes saat rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Melalui sistem baru yang berbasis kompetensi rumah sakit ini, pasien akan langsung dikirim ke fasilitas yang memiliki kemampuan dan sarana sesuai hasil pemeriksaan awal. Budi mencontohkan pasien yang mengalami serangan jantung kerap harus melalui rujukan berlapis dari puskesmas, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, sebelum akhirnya ditangani rumah sakit tipe A. Padahal sudah jelas yang bisa menangani adalah rumah sakit tipe A. Budi menilai langkah ini lebih manusiawi sekaligus efisien secara pembiayaan. Seringnya jengkel juga sama kebijakannya Kemenkes, ya BPJS, tapi gimana mau ngomongnya berbasis kompetensi supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka, dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C. Tipe C rujuk lagi tipe B, karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A. Tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani.
Harusnya dengan demikian, BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, tok langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesa awalnya.